Ada sebuah ironi sunyi yang jarang disadari manusia. Kita bisa dengan mudah membaca kelemahan orang lain, memberi nasihat yang terdengar bijak, bahkan memengaruhi keputusan banyak orang. Namun ketika giliran diri sendiri, satu dorongan kecil saja cukup untuk menjatuhkan kendali. Mengapa mengatur emosi orang lain terasa lebih sederhana daripada mengatur gejolak batin sendiri? Mengapa lidah begitu fasih menunjuk arah, tetapi kaki enggan melangkah ke sana? Sejak dahulu, para pengamat batin mengetahui satu rahasia yang tidak populer. Mengendalikan orang lain memberi ilusi kekuasaan, sementara mengendalikan diri menuntut kejujuran. Dan kejujuran bagi batin yang terbiasa bersembunyi terasa jauh lebih berat daripada dominasi. Saat kita mengarahkan orang lain, kita berdiri di luar. Saat kita mengarahkan diri sendiri, kita dipaksa masuk ke ruang yang selama ini dihindari. Perhatikan sejenak. Ketika seseorang berbuat salah, pikiran kita bergerak cepat, rapi, dan tegas. Namun ketika dorongan yang sama muncul di dalam diri, logika melemah, pembenaran muncul, dan kendali mengendur. Bukan karena kita bodoh, melainkan karena ada mekanisme lama yang bekerja diam-diam. Batin lebih suka memegang kendali di luar daripada menghadapi kekacauan di dalam. Video ini tidak akan mengajarkan teknik manipulasi dan juga tidak akan memuji pengekangan diri secara kaku. Kita akan menyingkap sesuatu yang lebih mendasar. Mengapa medan batin terasa lebih licin daripada medan sosial? Mengapa ego merasa aman ketika memimpin orang lain, tetapi goyah ketika diminta memimpin dirinya sendiri? Dan mengapa hampir semua tradisi kebijaksanaan kuno sepakat bahwa kemenangan terbesar bukanlah menundukkan dunia, melainkan memahami arah gerak batin? Di sepanjang pembahasan nanti, kita akan menyusuri jejak pemahaman lama tentang kendali diri, melihat bagaimana para pemikir dan praktisi spiritual memandang paradoks ini. Kita juga akan membahas cara-cara praktis untuk mulai membalik arah kendali, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran yang lebih tajam dan jujur. Jika Anda pernah merasa frustasi karena mampu mengerti segalanya, namun sulit mengubah satu kebiasaan kecil, maka pembahasan ini bukan kebetulan. Mungkin selama ini bukan kemampuan yang kurang, melainkan arah perhatian yang keliru. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda berinteraksi sejenak. Tulis di kolom komentar, video ini sedang ditonton dari kota atau daerah mana Anda berada. Bukan sekedar penanda lokasi, melainkan jejak kesadaran kolektif. Karena pertanyaan tentang kendali diri ini telah muncul di banyak tempat, di banyak zaman, dan selalu kembali dengan bentuk yang sama. Jika kita menengok ke belakang, para pemikir kuno sudah lama menyadari bahwa menguasai diri adalah tantangan paling berat bagi manusia. Dalam ajaran Stoik Yunani, Epictetus menegaskan bahwa manusia menderita bukan karena dunia di luar, melainkan karena ketidakmampuannya mengatur penilaian batin sendiri. Mengendalikan orang lain dianggap sia-sia, karena yang benar-benar menentukan kebebasan adalah kemampuan menata reaksi internal. Di Timur, ajaran Tao menyampaikan gagasan serupa dengan bahasa yang lebih lembut. Laozi menulis bahwa orang yang menaklukkan orang lain disebut kuat, tetapi orang yang menaklukkan dirinya sendiri disebut berdaya sejati. Kendali diri tidak dipahami sebagai pengekangan, melainkan sebagai keselarasan dengan arus alami batin. Semakin dilawan, semakin licin. Semakin dipahami, semakin tenang. Dalam tradisi India kuno, Bhagavad Gita menggambarkan pikiran sebagai kuda liar. Menariknya, musuh terbesar bukan kuda itu sendiri, melainkan kusir yang lengah. Mengendalikan dunia luar dianggap tugas yang mudah, dibanding menjaga kewaspadaan batin dari saat ke saat. Karena itulah, latihan pengendalian diri selalu dikaitkan dengan kesadaran, bukan dominasi.
Pengetahuan ini tidak populer di banyak era karena tidak memberi sensasi kemenangan cepat. Mengendalikan orang lain terlihat nyata dan terukur. Mengendalikan diri bekerja dalam senyap. Namun, justru karena sunyinya, kebijaksanaan ini bertahan lintas zaman. Ia tidak bergantung pada kekuasaan, status, atau pengakuan. Hanya pada keberanian untuk menatap batin tanpa topeng. Dari sini kita mulai melihat bahwa kesulitan mengendalikan diri bukanlah kegagalan personal, melainkan tantangan universal yang telah lama dikenali. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini sulit, melainkan bagaimana manusia sejak dahulu belajar menghadapinya tanpa melukai dirinya sendiri. Sekarang, kita masuk ke wilayah yang sering dihindari banyak orang. Praktik nyata. Bukan teori yang indah, bukan kutipan yang mengesankan, tetapi cara berhadapan langsung dengan diri sendiri ketika dorongan muncul. Disinilah letak perbedaan antara memahami dan mengalami. Langkah pertama adalah mengalihkan arah kendali, bukan menambah kekuatan kendali. Kebanyakan orang gagal mengendalikan diri karena mencoba menguasai batin dengan cara yang sama seperti mereka menguasai orang lain, memerintah, menekan, dan memaksa. Padahal, batin tidak tunduk pada perintah. Ia merespons perhatian. Saat dorongan muncul, jangan berkata, "Aku tidak boleh begini." Itu hanya memicu perlawanan. Sebaliknya, katakan dengan tenang, "Aku sedang melihat dorongan ini." Kalimat ini sederhana, tetapi ia memindahkan posisi Anda dari pelaku menjadi pengamat. Langkah kedua adalah melatih jeda sebelum reaksi. Mengendalikan diri tidak terjadi pada momen besar, tetapi pada celah kecil sebelum tindakan. Saat emosi naik, tubuh selalu memberi sinyal lebih dulu. Nafas berubah, otot mengencang, pikiran menyempit. Di titik ini, berhentilah sejenak. Tarik nafas perlahan, hembuskan lebih panjang dari tarikan. Ulangi 2 atau 3 kali. Jeda ini bukan untuk menenangkan emosi sepenuhnya, tetapi untuk menghentikan otomatisme. Tanpa jeda, tidak ada kendali, hanya kebiasaan yang berjalan. Langkah ketiga adalah mengenali imbalan tersembunyi dari tidak mengendalikan diri. Ini bagian yang jarang dibahas. Banyak dorongan bertahan karena memberi keuntungan psikologis. Merasa benar, merasa superior, merasa bebas dari tanggung jawab. Tanyakan dengan jujur, apa yang aku dapatkan jika mengikuti dorongan ini? Jawabannya mungkin tidak nyaman, tetapi disitulah kunci perubahan. Anda tidak bisa melepaskan sesuatu yang manfaatnya belum disadari. Langkah keempat adalah berlatih kendali di wilayah kecil, bukan medan besar. Jangan mulai dari janji ekstrim. Mulailah dari hal sederhana. Menunda satu komentar, tidak langsung membuka ponsel, atau diam 1 menit sebelum merespons. Setiap keberhasilan kecil membangun kepercayaan batin. Kendali diri bukan soal kekuatan besar, tetapi konsistensi halus. Langkah kelima adalah mengganti kontrol dengan kehadiran. Semakin Anda hadir penuh, semakin sedikit yang perlu dikendalikan. Ketika Anda benar-benar menyadari apa yang Anda rasakan, dorongan kehilangan urgensinya. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi memimpin. Ini bukan pengekangan, melainkan pergeseran pusat kendali dari reaksi ke kesadaran. Hambatan paling umum dalam praktik ini adalah keinginan untuk hasil cepat. Banyak orang berhenti karena merasa tidak berhasil. Padahal yang terjadi adalah pembongkaran kebiasaan lama. Kekacauan awal bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kesadaran mulai bekerja. Jika Anda konsisten, perlahan Anda akan merasakan perbedaan mendasar. Mengendalikan diri tidak lagi terasa seperti perang, melainkan seperti mengenali medan batin sendiri. Dan medan yang dikenal tidak perlu ditaklukkan. Sekarang, biarkan ritme ini melambat. Tidak ada yang perlu Anda kejar. Tidak ada yang perlu Anda pahami sekaligus.
Jika Anda sedang mendengarkan sambil duduk, biarkan tubuh menemukan beratnya sendiri. Jika Anda sedang berbaring, biarkan napas turun dengan alami. Kita sedang memasuki wilayah yang tidak bisa dipaksa, hanya bisa dialami. Ketika Anda mulai menerapkan praktik-praktik tadi, hal pertama yang sering terjadi bukanlah keberhasilan, melainkan keheningan yang terasa canggung. Ini penting untuk dipahami. Selama ini, batin terbiasa mengendalikan orang lain, karena itu memberi rasa arah dan kepastian. Namun saat perhatian diarahkan ke dalam, kendali itu kehilangan objek luarnya. Yang tersisa adalah ruang. Dan ruang ini bagi batin yang terbiasa sibuk terasa asing. Perhatikan napas Anda sekarang. Tidak perlu diubah, cukup disadari. Tarikan napas terjadi sendiri. Hembusan napas juga terjadi sendiri. Di sini tubuh mengingatkan sesuatu yang sederhana namun dalam. Tidak semua hal perlu dikendalikan untuk tetap berjalan. Napas tidak menunggu perintah Anda, dan justru karena itu ia bekerja dengan sempurna. Saat kesadaran ini mulai meresap, sesuatu yang halus terjadi. Dorongan untuk mengatur, mengoreksi, dan menguasai mulai melemah. Bukan karena Anda menolaknya, tetapi karena Anda tidak lagi memberi energi yang sama. Seperti tangan yang perlahan membuka genggaman, bukan karena lelah, tetapi karena menyadari tidak ada hal yang perlu digenggam sekuat itu. Tubuh seringkali merespon lebih cepat daripada pikiran. Bahu terasa turun, rahang mengendur, dada terasa lebih lapang. Ini bukan sugesti kosong. Ini adalah tanda bahwa sistem batin keluar dari mode mengendalikan dan masuk ke mode hadir. Dalam keadaan ini, Anda mungkin menyadari bahwa keinginan untuk mengatur orang lain seringkali muncul dari ketegangan yang tidak disadari di dalam diri. Biarkan ketenangan ini bekerja tanpa ingin mempertahankannya. Ketenangan yang dikejar akan menjauh. Ketenangan yang dibiarkan akan tinggal lebih lama. Jika pikiran berkata, "Aku harus selalu seperti ini," biarkan pikiran itu lewat. Bahkan keinginan untuk tenang adalah bentuk halus dari kontrol. Pada tahap ini, Anda mulai melihat perbedaan mendasar antara kendali eksternal dan penguasaan internal. Kendali eksternal membutuhkan tekanan, penguasaan internal membutuhkan kejujuran. Dan kejujuran ini sering membuka lapisan yang selama ini disembunyikan. Rasa takut kehilangan arah, takut tidak berguna, takut tidak dibutuhkan. Jangan buru-buru menyingkirkan rasa-rasa ini. Duduklah bersamanya. Bernapaslah bersamanya. Anda tidak sedang memperbaiki diri. Anda sedang mengenali diri tanpa topeng kendali. Dan pengenalan ini, meski sunyi, jauh lebih stabil daripada kekuasaan apapun di luar. Anda mungkin mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Semakin tenang batin Anda, semakin sedikit keinginan untuk mengendalikan orang lain. Bukan karena Anda menjadi pasif, tetapi karena Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari arah luar. Keputusan tetap diambil, tindakan tetap dilakukan, namun ia lahir dari kejernihan, bukan dari dorongan untuk menutup kegelisahan batin. Jika pada titik ini muncul rasa hampa, jangan panik. Hampa bukan kekosongan yang salah. Ia adalah ruang yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Dalam ruang inilah kendali diri mulai bertumbuh secara alami, bukan sebagai usaha keras, tetapi sebagai hasil samping dari kehadiran yang utuh. Biarkan segmen ini menutup dirinya sendiri dengan tenang. Tidak perlu kesimpulan, tidak perlu penilaian. Cukup rasakan pergeseran halus yang mungkin sedang terjadi. Karena perubahan sejati jarang datang dengan suara keras. Ia datang seperti napas yang akhirnya disadari. Sekarang, arahkan perhatian Anda ke satu titik saja. Tidak perlu mencarinya, biarkan ia muncul dengan sendirinya.
Mungkin ia terasa sebagai keheningan di antara dua napas. Mungkin sebagai rasa berat tubuh yang bersentuhan dengan kursi atau lantai. Apapun itu, biarkan perhatian menetap di sana, tanpa usaha, tanpa paksaan. Ketika fokus mulai menyempit seperti ini, Anda mungkin menyadari sesuatu yang jarang disadari sebelumnya. Keinginan untuk mengendalikan orang lain muncul ketika fokus batin terpecah. Saat perhatian tercerai, batin mencari pegangan, dan pegangan tercepat adalah dunia luar. Mengatur, menilai, mengoreksi orang lain, memberi ilusi kestabilan. Namun, di bawah ilusi itu ada satu hal yang dihindari: ketidakpastian di dalam diri. Tetaplah di sini, jangan berpindah. Jika pikiran mencoba menyela dengan komentar, biarkan ia lewat seperti suara dari kejauhan. Kembalikan fokus ke sensasi paling sederhana yang sedang Anda rasakan. Semakin sederhana jangkar fokusnya, semakin dalam pengaruhnya. Dalam fokus yang stabil, mekanisme lama mulai terlihat jelas. Anda mulai menyadari bahwa mengendalikan orang lain tidak membutuhkan kehadiran penuh. Ia bisa dilakukan sambil lalai, sambil terpecah. Sebaliknya, mengendalikan diri menuntut perhatian total. Tidak ada ruang untuk pelarian, tidak ada tempat untuk menyalahkan, dan inilah sebab utamanya terasa lebih sulit. Perhatikan bagaimana dorongan untuk mengendalikan muncul sebagai ketegangan halus, mungkin di dahi, mungkin di dada. Jangan mencoba melendurkannya, cukup soroti dengan perhatian. Seperti cahaya yang diarahkan ke sudut gelap, ketegangan itu tidak perlu dilawan. Ia melemah karena terlihat. Di titik ini, sugesti bekerja secara alami. Fokus Anda semakin dalam, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak ada lagi yang menarik Anda keluar. Pikiran menjadi lebih lambat, jarak antara dorongan dan tindakan melebar, dan di dalam jarak inilah kendali diri sebenarnya hidup. Anda mungkin mulai merasakan bahwa kendali sejati tidak terasa seperti menguasai, melainkan seperti tidak lagi harus bereaksi. Ada rasa lapang, ada kejernihan yang tenang. Dalam keadaan ini, bahkan dorongan untuk fokus pun mengendor. Fokus berubah menjadi kehadiran yang stabil, tanpa pusat yang tegang. Perhatikan juga bagaimana waktu terasa berbeda. Tidak terburu-buru, tidak mendesak. Nafsu selalu ingin cepat, kesadaran tidak pernah tergesa. Ketika Anda berada di sini, keinginan untuk mengendalikan orang lain kehilangan daya tariknya, karena Anda tidak lagi membutuhkan pengalihan dari batin sendiri. Jika muncul rasa takut kehilangan kendali, biarkan ia hadir. Fokuslah pada sensasi takut itu, bukan pada ceritanya. Anda akan melihat bahwa takut itu hanyalah energi yang bergerak, bukan peringatan nyata. Dan saat dilihat dengan fokus penuh, ia pun berubah. Disinilah pemahaman terdalam mulai muncul tanpa perlu dirumuskan. Mengendalikan orang lain terasa mudah karena kita tidak benar-benar hadir. Mengendalikan diri terasa sulit karena ia menuntut kehadiran penuh, jujur dan tanpa pelarian. Namun, justru disitulah letak kebebasan yang tidak tergantung pada siapapun. Biarkan segmen ini meresap, tidak perlu ditutup dengan pikiran. Cukup izinkan fokus ini meninggalkan jejak halus di batin Anda. Karena lain kali dorongan muncul, tubuh dan kesadaran Anda akan mengingat. Pernah ada ruang, pernah ada fokus, dan pernah ada pilihan. Kita telah sampai di titik akhir pembahasan ini. Bukan sebagai penutup yang memutus, melainkan sebagai ruang untuk mengendapkan. Sepanjang perjalanan tadi, satu hal menjadi semakin jelas.
Mengendalikan diri terasa lebih sulit bukan karena kita lemah, tetapi karena kita jarang benar-benar hadir pada diri sendiri. Mengendalikan orang lain memberi jarak, mengendalikan diri meniadakan jarak itu. Kini Anda telah melihat bahwa dorongan untuk mengatur, menilai atau menguasai dunia luar seringkali muncul ketika batin kehilangan pijakan di dalam. Kendali eksternal menjadi pengganti sementara bagi kehadiran internal yang belum stabil. Namun seperti semua pengganti, ia tidak pernah benar-benar memuaskan. Ia hanya menunda perjumpaan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Jika ada satu pemahaman yang patut dibawa pulang dari video ini, itu adalah bahwa kendali diri bukan tindakan keras, melainkan hubungan yang lembut dengan apa yang sedang terjadi di dalam. Ia tidak dibangun dengan perintah, melainkan dengan perhatian. Tidak tumbuh dari perlawanan, melainkan dari keberanian untuk tetap tinggal ketika dorongan muncul. Mungkin setelah ini Anda akan kembali pada kebiasaan lama. Itu tidak salah. Perubahan batin jarang berjalan lurus. Namun sekarang ada sesuatu yang berbeda. Ada jeda kecil sebelum reaksi. Ada kesadaran yang mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku? Dan pertanyaan itu saja sudah cukup untuk mengubah arah. Jangan jadikan pemahaman ini sebagai label baru tentang diri Anda. Jangan berkata, aku harus selalu tenang, atau aku harus bisa mengendalikan diri. Itu hanya bentuk lain dari tekanan. Jadikan ia sebagai latihan sunyi yang hidup di momen-momen kecil. Saat Anda ingin bereaksi, saat ingin membenarkan diri, saat ingin mengatur orang lain agar batin terasa aman. Sebelum kita benar-benar berpisah, izinkan satu pertanyaan tinggal bersama Anda, tanpa perlu dijawab sekarang. Jika Anda tidak lagi sibuk mengendalikan dunia di luar, apa yang sebenarnya ingin didengar dari dalam diri Anda? Biarkan pertanyaan ini bekerja pelan-pelan, tanpa paksaan. Dan jika pembahasan ini terasa bermakna, Anda bisa melanjutkan perjalanan ini bersama channel ini. Tidak untuk mencari jawaban cepat, tetapi untuk terus memperdalam kehadiran. Sampai bertemu di perenungan berikutnya.